Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, minibus tabrak pembatas jalan di jalur Pantura Lamongan. Akibatnya sopir dan 4 penumpang terluka. Polisi ringkus perampok bersenjata api di Probolinggo. Pria di Blitar sulap kardus bekas menjadi pohon Natal. Saudara, sebuah minibus menabrak pembatas jalan dan tiang lampu penerangan jalan di jalur Pantura, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Akibatnya mobil mengalami rusak berat dan terguling, sedangkan sopir minibus dan 4 penumpang dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur poros Pantura, tepatnya di Desa Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, pada Minggu pagi. Akibatnya, mobil mengalami rusak berat dan terguling. 5 penumpang mobil termasuk sopir minibus menderita luka-luka. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapat pemeriksaan. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan oleh Asbabudin, warga Tempel, Sukorejo, Surabaya, membawa 4 penumpang melaju dari arah barat ke kota Lamongan. Namun sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan. Polisi masih menyelidiki penyebab mobil mengalami oleng ini. Kronologis kejadian ini tadi gimana, Dan? Awalnya dari arah barat, jadi masyarakat yang tahu tiba-tiba kendaraan tersebut langsung oleng ke kanan, nabrak trotoar, kena lampu PJU dan terguling. Nabrak PJU ini, Dan? Nabrak PJU dan satu laboratorium. Petugas dibantu warga kemudian berupaya mengevakuasi mobil yang masih berada di badan jalan dan dalam kondisi terbalik. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Sementara itu, saudara, sebuah minibus menabrak truk saat menyalip dari arah lajur sebelah kiri Jalan Tol Ngawi. Akibatnya 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 576 Desa Kebon, Kecamatan Paron, Ngawi, Sabtu pagi. Akibatnya minibus ringsek di bagian depan. 4 orang penumpang termasuk pengemudinya terluka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Widodo Ngawi. Kecelakaan terjadi ketika minibus yang dikemudikan Putu Laksana, warga Bekasi dengan 3 penumpang melaju kencang dari arah Ngawi menuju Kertosono. Di lokasi kejadian berusaha mendahului truk box dari sisi kiri. Naas saat bersamaan di depan melaju pelan truk pengangkut batu alam yang dikemudikan Joko Yuswanto, warga Gunung Kidul, Jawa Tengah. Karena jarak sudah dekat, minibus akhirnya menabrak bagian belakang sebelah kanan. Sebenarnya jalur kanan itu masih longgar. Orang saya masih baru keluar dari rest area. Tahu-tahu langsung dihantam gitu. Tahu-tahu dihantam. Menurut keterangan teriosnya katanya mau nyalip box itu. Ternyata di kiri ada truk baru keluar dari Truk bapak ini. Iya. Kalau seandainya nabrak saya di tengah, mungkin tabraknya juga di tengah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, suasana duka dan haru menyambut kedatangan jenazah Aibtu Hidayat Suratdoharto di rumah orang tuanya di Magetan. Korban meninggal dunia akibat diserang kelompok orang tidak dikenal atau OTK saat terjadi kerusuhan di Papua Rabu 11 Desember 2024 lalu. Sambil terus mendekap foto suaminya, Tuti Aryaswati, dan kedua anaknya menangis saat tiba di rumah mertuanya. Sukarti, 74 tahun, di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran. Sambil menyalami para pelayat, wanita 42 tahun ini juga memintakan maaf suaminya. Setiba dari Papua, jenazah Aibtu Hidayat Suratdoharto
usia 46 tahun yang pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi Ibda Anumerta, anggota Polres Lani Jaya, Papua, disemayamkan di rumah duka. Usai disalatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Berita pertama kita dapat telepon dari istrinya yang kebetulan berada di Jogja, mungkin anaknya kuliah itu. Suaminya katanya kena tembak gerakan KKB. Kemudian dari situ, dari Jogja, istrinya langsung berangkat ke Jayapura. Habis itu karena sudah di posisinya sudah dirujuk di rumah sakit Jayapura, belum ada penanganan. Akhirnya setelah dilakukan scan, ternyata ada proyektil di otak kecilnya. Itu konfirmasi dari Polda Papua aja. Ada satgasnya sendiri sana kan. Saya belum tahu persis. Intinya kami mendengar informasi ada pemakaman, kami bersama. Ada berapa? Selama ya, Ada berapa anggota dan selain almarhum ini? kemarin saya dengar anggota dia mendahului dulu Pak Triyuda. Nah, saya paham karena habis dari kemarin saya pindah ke sini. 2 orang ini sama-sama kita melaksanakan kegiatan pengamanan pemilu kada kemarin, terus saya pindah ke sini. Jadi sebelumnya anggotanya Komisi Keuangan meninggal mendahului, sudah dimakamkan di Papua. Sekarang kemarin kondisi kritis, ternyata kita doakan semoga sembuh, ternyata kemarin meninggal dunia. Ibda Anumerta Hidayat Suratnoharto merupakan korban kekerasan yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Saat itu korban berada di Yakobak, distrik Nogi, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Brigpol Tri Yuda Argadianto Rabu 11 Desember 2024 lalu. Tiba-tiba pelaku membacok dan merebut senjata korban. Diri Kusyono melaporkan dari Magetan. Polisi ringkus perampok bersenjata api di Probolinggo. Saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.